Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai topik kemandirian pangan tingkat rumah tangga dengan program kawasan rumah pangan lestari KRPL. Di mana kelompok 8 ini beranggotakan yang pertama itu ada Aida Fatimah, Salsabila Maulidina, Salman Wafda, Muhammad Khairul, Bir Atmaja, Aksa Aulia, dan saya sendiri Lulu Kanza. Boleh next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain kawasan rumah tangga rumah pangan lestari atau KRPL berbasis agroekologi pada permukiman perkotaan dengan lahan sempit untuk skala 1 RT. Desain ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kawasan yang mandiri pangan, hijau sehat, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan pekarangan serta ruang bersama secara optimal, di mana dapat dilihat pada bagian pinggir dari desain ini terdapat pohon buah dan tanaman pagar yang fungsinya ini untuk penduduk sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Dan pada area tengahnya dimanfaatkan untuk budidaya sayuran menggunakan polybag dengan sistem vertikal agar lahan sempit bisa tetap produktif. Jadi desain kartel ini sebenarnya menunjukkan bahwa keterbatasan lahan di perkotaan bisa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Provinsi. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan existing condition atau kondisi kawasan rumah tangga perkotaan saat ini. Kawasan rumah tangga masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan akibat keterbatasan lahan, tingginya ketergantungan pada pasokan pangan eksternal, serta belum optimalnya pemanfaatan perkarangan rumah. Selain itu, pengelolaan limbah organik rumah tangga dan penggunaan sumber daya air juga masih belum terintegrasi secara efisien. Untuk permasalahan kawasan, yang pertama yaitu lahan belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, pengelolaan limbah masih belum terintegrasi dengan baik. Dan yang terakhir, efisiensi penggunaan air dan produksi pangan masih rendah. Namun di sisi lain, kawasan rumah tangga juga memiliki beberapa potensi seperti pemanfaatan lahan sempit untuk budidaya pangan, pengolahan limbah organik menjadi pupuk, serta penerapan teknologi pertanian sederhana untuk mendukung kemandirian pangan rumah tangga. Oke, melihat kondisi yang baru saja kita bahas, kami merumuskan 4 pertanyaan utama dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem budidaya pangan yang produktif di lahan sempit perkotaan. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan limbah rumah tangga ke dalam siklus produksi agar tercipta sistem zero waste. Yang ketiga, bagaimana menerapkan teknologi tepat guna seperti irigasi tetes dan rotasi tanaman untuk menjaga efisiensi air dan juga kesuburan tanah. Dan keempat, bagaimana membangun model pengelolaan kawasan yang mandiri dan berkelanjutan secara sosial maupun ekonomi bagi warga. Keempat rumusan masalah ini menjadi landasan kami dalam merancang solusi yang akan kita lihat pada slide tujuan berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menguraikan apa sebenarnya tujuan strategis dari penerapan program KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari ini. Ada 4 tujuan utama yang ingin kita capai. Yang pertama, menciptakan perwarupa sistem budidaya yang efisien. Tujuan kita di sini bukanlah sekedar mengajak masyarakat untuk menanam sayuran, melainkan menciptakan sebuah prototipe atau model yang bisa ditiru oleh siapa saja. Kita sangat menyadari bahwasanya tantangan utama di wilayah perkotaan atau semi perkotaan adalah keterbatasan lahan. Oleh karena itu, kami merancang sistem budidaya yang mengoptimalkan ruang vertikal dan menggunakan modul yang adaptif. Yang kedua, membangun mekanisme sirkular ekonomi atau zero waste. KRPL bertujuan untuk menciptakan sebuah siklus tertutup di tingkat rumah tangga. Artinya, kita ingin meminimalkan limbah yang keluar dari rumah. Limbah sisa dapur atau sayuran tidak lagi dibuang ke tempat sampah yang pada akhirnya akan menumpuk di TPA, melainkan diolah kembali menjadi pupuk organik cair, kompos, atau pakan ternak. Dan di sini kita mengubah persepsi masyarakat bahwa sampah sebenarnya adalah aset yang bisa menyuburkan kembali kebun mereka. Yang ketiga, menerapkan dan mengevaluasi teknologi tepat guna untuk mendukung
keberhasilan sistem tadi, tujuan ketiga kita adalah memastikan presisi dalam penggunaan sumber daya alam. Kita mengedepankan teknologi yang sederhana namun berdampak besar, seperti misalnya sistem irigasi tetes yang mampu menghemat air secara signifikan, namun nutrisinya langsung tepat sasaran ke akar tanaman. Selain itu, kita juga menerapkan rotasi tanaman secara berkala untuk menjaga kualitas dan kesuburan tanah secara alami tanpa harus bergantung pada pupuk kimia buatan. Dan yang keempat, bermuara pada kemandirian dan keberlanjutan. Ini adalah ultimate goal atau tujuan akhir kita. Dari semua langkah teknis yang sudah saya sebutkan tadi, tujuan terbesarnya adalah menciptakan kemandirian sosial ekonomi dengan memproduksi pangannya sendiri. Sebuah rumah tangga ditargetkan mampu memotong pengeluaran belanja sayur dan pangan hariannya secara signifikan. Efek dominonya adalah dana belanja yang berhasil dihemat tersebut nantinya bisa dialihkan untuk kebutuhan keluarga yang jauh lebih penting, seperti tabungan pendidikan anak atau peningkatan kualitas kesehatan keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya masuk ke slide tantangan dan solusi. Yang pertama adalah kendala lahan dan partisipasi masyarakat. Pada pelaksanaan KRPL ini terdapat beberapa kendala seperti lahan yang terbatas, kurangnya minat masyarakat karena menganggap program ini sulit, serta konsistensi perawatan tanaman yang sering menurun. Solusinya adalah memanfaatkan lahan sempit dengan vertikultur, hidroponik, atau polybag. Selain itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan agar masyarakat lebih memahami cara budidaya tanaman. Partisipasi warga juga dapat ditingkatkan melalui lomba kebun rumah atau kegiatan gotong royong lainnya. Lanjut lagi ada kendala modal, bibit, dan perawatan. Kendala berikutnya adalah keterbatasan modal, sulitnya memperoleh bibit berkualitas, serta risiko tanaman rusak akibat hama atau kurangnya perawatan. Untuk mengatasinya, masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah desa, dinas pertanian, ataupun kelompok tani untuk memperoleh bantuan bibit dan sarana prasarana. Penggunaan barang bekas seperti media tanam dan pembuatan kompos dari limbah rumah tangga juga dapat mengurangi biaya. Selain itu, perawatan rutin dan penggunaan pestisida alami perlu diterapkan agar tanaman lebih produktif. Lanjut lagi ada kendala keberlanjutan program. Tantangan terakhir adalah menjaga keberlanjutan program. Seringkali program berhenti setelah bantuan selesai, koordinasi antar warga yang berkurang, dan hasil panen yang belum dimanfaatkan secara optimal. Solusinya adalah membentuk kelompok KRPL yang memiliki pengurus dan melakukan evaluasi rutin. Hasil panen dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, sedangkan kelebihannya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga itu sendiri. Dengan demikian, KRPL dapat menjadi budaya hidup yang mendukung kemandirian pangan masyarakat. Mungkin slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, pada saat ini dijelaskan mengenai pengelolaan keberlanjutan yang dilihat dari aspek sosial dan juga ekonomi. Untuk dari sisi sosial sendiri, program KPL dapat meningkatkan gotong royong antar keluarga dan tetangga karena masyarakat saling membantu dalam kegiatan budidaya tanaman. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan edukasi mengenai gizi dan cara bercocok tanam yang baik. Dengan adanya pemanfaatan perkarangan rumah, ketahanan pangan keluarga menjadi lebih kuat karena kebutuhan sayur dan bahan pangan dapat dipenuhi sendiri. Kemudian lingkungan rumah juga menjadi lebih sehat, hijau, dan juga nyaman. Sedangkan dari sisi ekonomi sendiri, KPL membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga karena sebagian kebutuhan pangan dapat dihasilkan sendiri. Hasil panen juga bisa dimanfaatkan sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi dan bahkan menjadi sumber pendapatan tambahan masyarakat. Selain itu, produk pertanian yang dihasilkan memiliki nilai tambah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Boleh selanjutnya. Oke, untuk slide ini membahas bentuk pengelolaan keberlanjutan lingkungan dalam KPL. Untuk yang pertama, pemanfaatan lahan kosong. Pekarangan rumah yang sudah se- Pekarangan rumah yang sebelumnya tidak digunakan dapat digunakan kembali untuk menanam sayur, buah, maupun tanaman obat sehingga lahan lebih produktif. Kemudian, yang kedua ada pengurangan limbah rumah tangga, di mana sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang lebih bermanfaat sebagai pupuk alami bagi tanaman.
Kemudian yang ketiga ada penggunaan bahan alami, di mana dalam KRPL penggunaan pupuk dan pestisida kimia itu sangat-sangat dikurangi agar tanah tetap subur dan tanaman juga lebih sehat. Terus yang terakhir yang keempat, adanya pelestarian keanekaragaman tanaman. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, keseimbangan lingkungan dapat terjaga sekaligus membantu ketahanan pangan keluarga. Dampak lingkungan dari program KRPL sendiri ada lingkungan rumah tuh menjadi lebih hijau dan asri, kemudian kualitas udara sekitar meningkat karena adanya tanaman, mengurangi pencemaran akibat limbah organik rumah tangga, kemudian dapat membantu menjaga kesuburan tanah secara alami dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan hemat pangan. Selanjutnya, terdapat kesimpulan dari program kawasan rumah pangan lestari yang merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga, khususnya di wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan, melalui pekarangan rumah tangga, pengelolaan limbah organik, serta penerapan teknologi sederhana seperti vertikultur dan irigasi tetes. Masyarakat dapat menghasilkan pangan secara mandiri, sehat, dan juga berkelanjutan. Selain itu, memberikan manfaat ekonomi melalui pengurangan pengeluaran dan peluang tambahan pendapatan. KRPL juga memperkuat kepedulian sosial, gotong royong, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat, program KRPL dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.